Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan bahas mengenai 4 hal. Yang pertama adalah peluang generasi milenial dalam berinvestasi di pasar modal. Yang kedua adalah cara atau tips untuk melakukan trading saham. Yang ketiga adalah pengalaman. Dan yang keempat adalah ajakan. Mari kita akan bahas satu persatu. Oke, untuk yang pertama, apabila kita membicarakan mengenai peluang generasi milenial dalam melakukan trading saham ataupun investasi saham di pasar modal, tentu memiliki peluang yang sangat besar. Karena apa? Untuk masa sekarang ini, ilmu pengetahuan mengenai pasar modal itu sangatlah transparan. Kita bisa mengetahui dari berbagai literatur, kemudian untuk opsi lain kita bisa melakukan pembelajaran lewat online gitu kan, lewat YouTube. Karena di YouTube itu kita bisa tahu bagaimana cara investasi yang baik di harga atau di bagaimana cara menjual ataupun beli saham dengan benar, kemudian bagaimana cara trading saham, bahkan keadaan saat ini pengaruhnya terhadap pasar modal itu semuanya ada di sana, sehingga memudahkan kita untuk melakukan pembelajaran. Nah, selanjutnya adalah tips dalam melakukan trading saham. Nah, ini boleh kalian catat, boleh ya teman-teman. Yang pertama adalah menentukan saham apa dulu yang harus kita beli. Nah, untuk menentukan ini kita harus melakukan analisis ya teman-teman. Ini ada analisis teknikal dan juga fundamental. Nah, kedua analisis ini menjadikan kita harus apa sih, perusahaan mana sih yang bagus untuk kita melakukan trading di sana, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah menentukan di harga berapa kita melakukan trading saham. Nah, biasanya itu kita menggunakan candlestick untuk mengetahui pergerakan sahamnya, itu kita menggunakan candlestick. Nah, di sana ada kata resisten dan juga ada kata support. Nah, yang mana support ini untuk menahan harga agar tidak jatuh lebih dalam, kalau resisten menahan harga untuk tidak melambung lebih tinggi. Kalau di support itu waktunya kita untuk melakukan pembelian. Kalau di resisten waktunya kita untuk melakukan penjualan, betul sekali. Nah, bagaimana ini pasti masih bingung kan? Bagaimana caranya di harga berapa gitu kan? Nah, kita juga bisa menggunakan indikator, banyak sekali indikator, dan ini saya contohkan satu saja, yaitu moving average. Nah, apabila garis moving average atau garis MA ini berada di bawah candlestick, maka pada saat itu tren mengalami penurunan. Nah, seperti ini. Di di indikator moving average ini kita bisa mengetahui 5 hari yang akan datang, 1 bulan, 2 hari yang akan datang, bagaimana sih keadaan sahamnya kita gitu. Kita bisa ambil contoh, misal untuk 2 hari yang ke depan, saya pengen tahu sih bagaimana keadaan saham perusahaan A gitu. Saya langsung klik untuk 2 hari MA2 seperti itu. Nanti apabila muncul garis MA menyentuh candlestick, maka pada saat itu harus melakukan pembelian. Nah, kalau garis MA ini berada di bawah candlestick, maka kita harus melakukan penjualan, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya adalah kita menentukan target profitnya kita. Nah, ini tuh personal ya teman-teman, jadi kalian bisa melihatnya dari analisis kalian tadi, seperti itu. Kalau saya biasanya minimumnya itu 5%, maksimalnya 15%. Jadi pada saat maksimal itu saya harus ngejual, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya yaitu menentukan di harga berapa kita stop loss. Nah, di harga berapa ini juga personal, jadi kalian juga bisa melakukannya di analisis tadi, kalian analisis sendiri gitu kan ya. Habis itu yang terakhir adalah melakukan pembelian berapa lot banyaknya gitu. Nah, ini tuh juga tergantung pada modal kalian yang kalian keluarkan, seperti itu. Bahkan sekarang tidak sedikit lagi perusahaan yang menjual satu lot sahamnya itu seharga di bawah 100.000, jadi sangat terjangkau sekali, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya saya akan membahas mengenai pengalaman. Beberapa minggu yang lalu saya sempat membeli saham dari perusahaan beton.
yang mana saya memiliki modal sebesar 100.000. Pada waktu itu harganya masih sedikit yang turun, pokoknya harganya masih turun. Nah, saya membeli 3 lot gitu. Saya membeli 3 lot. Karena masih pertama kali dan juga excited, harusnya karena saya memiliki target profit 5% sampai 15%, itu saya pantengin terus kan, habis itu saya lihat, oh udah 5% nih gitu kan, karena geram sekali pengen ngejual gitu, karena masih pertama kali, masih excitednya itu, akhirnya saya jual, padahal untuk hari-hari selanjutnya itu masih ada kesempatan dia untuk naik gitu. Nah, kesimpulannya tuh kalian jangan gegabah dan mengambil keputusan ya, sehingga kalau mau ngejual ataupun ngebeli, kalian harus lihat dulu, ngecek dulu seperti apa gitu. Dan yang terakhir adalah ajakan. Nah, untuk teman-temanku semuanya, kaum milenial, jangan takut dalam melakukan investasi. Karena apa? Karena kita itu bisa, karena kita mencoba gitu. Jangan biarkan aset yang ada di negara kita itu nganggur, guys. Jangan biarkan bangunan, terus tanah, keuangan yang ada di negara kita itu nganggur gitu. Jangan cuman humannya aja yang kerja keras, tapi asetnya tetap diam aja gitu. Jadi yang harus kita lakukan adalah belajar berinvestasi. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.